Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, brand-brand YouTube. Berbeda dari motor 2 langkah yang jantung pacunya berada di silinder blok, maka untuk motor 4 langkah jantung pacunya berada di silinder head. Dan salah satu komponen yang ada di dalam silinder head ini yang dapat mendongkrak performa motor 4 langkah secara signifikan tentunya, yaitu adalah crankshaft atau noken as. Kali ini kita akan membahas bagian dasar apa saja pada sebuah noken as yang wajib kita pahami sebelum kita melakukan tuning pada motor 4 langkah atau memodifikasi sebuah noken as. Dan apa saja ciri-ciri noken as yang berkompetisi? Simak video berikut ini. Ya, oke brand. Langsung aja kita mulai untuk videonya. Ini baru bagian basic ya brand, atau bagian dasar dari sebuah noken as yang wajib kita pahami sebelum kita melakukan tuning atau modifikasi pada sebuah noken as. Khususnya untuk para pemula seperti saya ini, di channel ini akan kita bahas dari A sampai Z, tapi secara perlahan ya brand, biar kalian nggak bingung dan juga lebih paham brand. Jadi step by step. Pokoknya kalian subscribe aja channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan saat update video berikutnya. Oke, yang pertama itu ada yang namanya LC brand. LC atau loop center, yaitu adalah bagian yang mengatur lamanya klep terbuka pada posisi tertinggi. Oke, jadi seperti ini brand. Anggap tangan saya ini sebagai pelatuk klep atau rocker arm seperti ini. Kita mulai dari sini titik 0 terus bergerak, maka otomatis sampai sini klep sudah mulai terbuka. Terus nah di sini sudah pada posisi tertinggi, terus di sini masih berada pada posisi tertinggi ya brand. Pada posisi ini saat rocker arm atau pelatuk klep menyentuh bagian ini, bagian LC ini, maka otomatis klep masih berada pada posisi tertingginya. Terus berputar terus. Nah setelah sampai sini barulah klep mulai tertutup brand. Oke, paham ya brand? Jadi bagian LC itu adalah bagian ini brand, bagian sini. Kalau digambar lebih kurang seperti ini namanya LC. Nah simulasinya seperti ini ya brand, simulasi ini. Nah ini klep sudah terbuka, kita anggap, terus membuka, kita anggap ini posisi tertingginya di 7 mili ya brand. Pada posisi ini mentok sudah pada 7 mili. Nah klep ini akan berhenti sebentar ya brand. Lamanya klep berhenti atau terbuka pada posisi 7 mili ini diatur oleh LC tadi brand. Nah setelah melewati LC barulah klep mulai tertutup. Oke, paham ya brand? Dan perlu diingat, semakin lebar LC, ini dan semakin lama klep pada posisi tertingginya bukan berarti semakin baik ya brand. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, terutama pada gerakan piston brand. Jadi seperti ini ya brand. Pada saat posisi tertinggi ini jangan sampai piston sudah bergerak ke TMA tapi klep masih berada di posisi tertinggi brand, maka otomatis akan terjadi bentrok ya brand. Ini bahaya brand, ini bisa merusak mesin brand. Oke, paham ya brand? Nah itu untuk bagian LC. Terus bagian kedua ada yang namanya LSA atau loop separation angle, yaitu adalah jarak antara LC in ke LCX dalam satuan derajat. Oke, jadi seperti ini ya brand. Di gambarnya lebih kurang seperti ini. Ini LC in, dan ini LCX. Maka LSA itu adalah ini brand, jarak ini. Oke, lebih kurang seperti ini. Ini X, ini in, maka LSA adalah jarak dari sini ke sini. Oke, paham ya brand? Nah lanjut, ada yang bagian namanya overlap, yaitu adalah bagian dimana klep sama-sama terbuka. Ingat ya brand, sama-sama terbuka bukan berarti membuka secara bersamaan. Nanti lebih jelas lah, kita jelaskan lagi. Yang terjadi pada awal langkah masuk dan akhir langkah buang. Oke, jadi seperti ini ya brand. Kita anggap simulasi seperti ini. Tangan saya ini anggap rocker arm ya brand, seperti ini. Terus nah sampai sini klep X sudah mulai terbuka, terus terbuka pada posisi tertinggi, masih terbuka. Nah sudah mulai menutup. Lalu di sini pelatuk klep pada posisi in sudah menyentuh noken in ya brand. Jadi sehingga langkah masuk sudah mulai terjadi. Oke, simulasinya seperti ini brand. Nah seperti ini, kita mulai dari sini, dari klep X.
klep X berada pada posisi tertinggi, maka otomatis langkah buang sudah mulai terjadi. Saat piston bergerak ke tem A untuk mendorong gas sisa pembakaran tadi menuju keluar, maka otomatis klep X sudah mulai mundur atau mulai menutup seperti ini. Terus seiring berjalannya piston ke tem A, klep X mulai menutup seperti ini, terus menutup. Nah, sesaat sebelum langkah buang benar-benar selesai atau klep X benar-benar menutup, maka klep in sudah mulai terbuka, Nah, seperti ini ya, Jadi beda ya, antara sama-sama terbuka dengan membuka secara bersamaan. Jadi kalau seperti ini bisa dibilang ini sama-sama terbuka, tapi kalau membuka secara bersamaan yaitu pergerakan klepnya serempak ya, atau serta. Oke, paham ya, Jadi antara sama-sama terbuka dengan membuka secara bersamaan itu beda ya, Nah, lanjut. Tujuan daripada overlap ini adalah untuk mendorong atau membantu sisa gas pembakaran yang ada dalam ruang bakar ini menuju keluar, Jadi seperti ini ya, Klep X belum benar-benar tertutup, klep in sudah mulai terbuka, langkah masuk sudah mulai terjadi. Jadi gas tadi sudah mulai masuk dan membantu mendorong sisa gas pembakaran tadi ikut terbuang keluar, Lalu sesaat klep X sudah tertutup, angka buang sudah selesai, lalu barulah klep in membuka, membuka lebar ya, Terus membuka seperti ini, sehingga saat udara dan bahan bakar yang masuk ke dalam ruang bakar ini adalah benar-benar gas segar yang tidak tercampur pada sisa gas pembakaran, Oke, paham ya, Lanjut. Yang keempat, ada bagian yang namanya lift atau bagian yang mengangkat klep pada posisi tertinggi. Oke, Jadi untuk lift ini ya, Ini gambarnya. Ini lift seperti ini. Atau ini lebih jelasnya di sini. Nah, ini adalah lift ya, namanya. Jadi untuk mengukur lift caranya gampang, yaitu loop noken. Nah, ini namanya loop ya, Secara keseluruhan ini adalah loop noken. Ini 30 mili dikurangi B circle. Ini lebih kurang 25,3 ya, Maka hasilnya adalah loop dikurang B circle. Untuk loopnya tadi 30 mili dan B circle-nya 25,3, maka hasilnya adalah 4,7. Jadi untuk lift noken adalah 4,7 mili, Oke, paham ya, Ingat ya, lift noken beda dengan lift klep, Jadi untuk mencari lift klep, kita tulis dulu. Tulisan saya jelek ya, Lift klep yaitu adalah lift noken dikalikan RRA atau rasio rocker arm. Jadi itu untuk mencari lift klep. Paham ya, Jadi lift noken dengan lift klep itu beda. Untuk mencari lift noken seperti saya bilang tadi caranya. Terus untuk mencari lift klep yaitu lift noken dikalikan rasio rocker arm. Kita bahas di next video lah, Pokoknya kalian pantengin terus channel ini ya. Oke, lanjut. Ada yang namanya B circle tadi, Nah, B circle ini adalah bagian gerak bebas di mana crankshaft belum menyentuh rocker arm atau plato klep. Jadi seperti ini ya, Jadi di sini adalah B circle, Kalian bisa lihat di sini. Sini. Nah, seperti ini. Ini adalah bagian B circle ya, Di sini baru mulai menyentuh. Oke, paham ya, Jadi dari sini ke sini ini adalah bagian B circle, Oke, paham ya, Kalau digambar seperti ini lebih kurangnya. Oke, ini adalah bagian B circle. Lanjut ke bagian apa saja ciri-ciri crankshaft atau noken as yang berkompetisi. Oke, Jadi untuk ciri-ciri crankshaft yang berkompetisi itu ada 3 hal. Yang pertama, angka klep in menutup dan angka klep X membuka harus sama pada angkatan 1 mili. Oke, jadi seperti ini ya, Misalkan angka klep in menutupnya di 60 derajat setelah TMB, maka untuk angka X open atau X membukanya juga harus di 60 derajat sebelum tem A. Paham nggak, nanti lebih jelas pada saat kita mendalil aja ya, Pokoknya kalian pantengin terus channel ini. Nah, terus yang kedua,
Ciri-cirinya adalah angka LC-in dan LC-X harus sama, toleransi selisih 1 derajat. Oke, jadi seperti ini ya Bren. Semisalkan kita seumpamakan saja untuk LC-in-nya 105 derajat, maka untuk LC-X-nya juga harus 105 derajat, atau boleh 106 derajat, atau begitupun sebaliknya Bren. Oke, yang penting selisihnya jangan lebih dari 1 derajat. Nah, untuk yang ketiga itu adalah tinggi overlap harus sama. Jadi untuk lift overlapnya, tinggi angkatan overlap harus sama, bertoleransi 0,2 mm tinggian X. Jadi nggak boleh kebalik ya Bren. Toleransinya harus lebih tinggi X 0,2 mm. Semisal seperti ini ya Bren. Sebagai contoh, misalkan kalau untuk overlap in-nya 3 mili, maka untuk X-nya harus 3 mili juga, atau boleh 3,2 mili. Oke, paham ya Bren? Yang perlu diingat, harus lebih tinggian X 0,2 mili ya Bren. Jangan kebalik, jangan nanti yang in malah lebih tinggi. Oke, paham ya Bren? Dan toleransinya juga hanya 0,2 mm ya Bren, gak boleh lebih. Nah, pertanyaannya, bagaimana jika kalian mempunyai noken as atau camshaft yang tidak memenuhi ciri-ciri ini? Jadi seperti ini ya Bren. Bukan berarti nggak ada performa atau motornya nggak bisa lari, tetapi kurang maksimal aja. Kalau kalian punya camshaft mempunyai ciri-ciri 3 ini, camshaft kalian pasti lebih maksimal Bren, lebih jos, lebih los. Oke. Nah, kemarin yang nanya kenapa noken asnya habis grading sendiri ya, habis papas sendiri, itu jadinya berisik. Mungkin menurut saya kalian kurang telaten aja ya mungkin ya Bren, sehingga profilnya itu nggak bagus, kurang rapi, nggak rata. Jadi untuk klepnya mulai terangkat, terus kalau mau menutupnya itu seharusnya kan semut seperti ini Bren, harus mengikuti alur gini, harus mengikuti alur. Mungkin kalian ngegradingnya kurang rapi sehingga nggak ngikutin alur Bren, jadi kayak loncat gitu. Habis membuka, plok, langsung loncat untuk menutup, jadi sehingga terjadi hentakan. Itulah yang bikin noken as kalian jadi berisik Bren. Oke, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa di like dan di share. Kalau ada yang kurang jelas, silahkan tanya di kolom komentar. Oke, selamat mencoba, selamat berkarya. Salam gas tepuk, anti rem pakem.